Pakai gelang merah putih, tanda Miss Hilgers siap perkuat timnas Indonesia. Pandit Malaysia ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Respons Christian Gonzalez soal bisa minta tiket nonton timnas ke PSSI. Keluarga sudah terbuka, pemain keturunan seharga 69 miliar dibujuk PSSI untuk bela timnas Indonesia. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Pakai gelang merah putih, tanda Miss Hilgers siap perkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers kembali menjadi sorotan para pencinta sepak bola tanah air. Sebab dalam postingan terbaru di media sosial Instagram pribadinya, pemain FC20 itu memperlihatkan tengah memakai gelang dengan berwarna merah dan putih. Sejatinya menggunakan gelang bukan sesuatu hal yang aneh, namun karena Hilgers saat ini disebut-sebut tengah diincar PSSI untuk masuk dalam program naturalisasi. Gerak-gerak pemain berusia 23 tahun itu pun selalu dikaitkan dengan timnas Indonesia. Seperti yang terlihat dalam postingan yang diupload Hilgers di akun Instagram @misshilgers pada Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024 kemarin. Dari 7 foto yang dibagikan Hilgers, netizen Indonesia salah fokus dengan satu foto yang memperlihatkan tangan sang pemain keturunan tersebut. Hilgers sejatinya hanya memperlihatkan tangannya yang bertato, namun netizen tanah air justru salah fokus dengan gelang yang dipakai pemain berposisi sebagai bek tengah tersebut. Sebab gelang merah putih yang dipakai Hilgers seperti sebuah sinyal atau kode mengenai timnas Indonesia. Sebab tak dapat dipungkiri, merah putih berkaitan erat dengan Indonesia. Merah putih adalah warna dari bendera Indonesia. Karena itulah, isi kolom komentar postingan Hilgers itu banyak yang salah fokus dengan gelang Hilgers. Sampai ada yang mengaitkannya bahwa Hilgers akan segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Wajar jika banyak pencinta sepak bola tanah air yang mengharapkan Hilgers bisa memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya saat ini Garuda membutuhkan kekuatan tambahan untuk tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Hilgers tampaknya perlu berjuang keras jika benar-benar ingin membela timnas Indonesia. Pasalnya persaingan di lini tengah Garuda saat ini cukup berat, mengingat sudah banyak pemain keturunan yang bermain di posisi tersebut. Sebut saja seperti Jordi Amat, Justin Hubner, JIZS, dan Elkan Bagot. Jadi, terlepas pemakaian gelang itu pertanda atau bukan, banyak pencinta sepak bola tanah air yang mengharapkan Hilgers bisa memperkuat skuad Garuda. Pandit Malaysia ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Dua pandit asal Malaysia, KS Matstats dan Faiz Gurun mengomentari performa apik dari timnas Indonesia sejak di bawah asuhan Sintayong, yang akan menatap Piala Dunia 2026. Terbaru, timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama 17 tim lainnya. Anak asuh Sintayong mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina. Atas hasil ini, timnas Indonesia asuhan Sintayong menjadi satu-satunya tim asal Asia Tenggara atau ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengamat sepak bola Malaysia, KS Matstats dan Faiz Gurun berdiskusi dalam program Bola Itu Live yang ditayangkan stasiun televisi Astro. Aku cukup suka dengan progres timnas Indonesia, sebab ini adalah bukti bahwa kalau kita abadi berprinsip, pemain keluar masuk, tuturnya dilansir YouTube Astro Arena. Menurutnya, Indonesia di bawah asuhan Sintayong memegang teguh prinsip untuk maju dan mental yang dibangun kepada para pemain memberi dampak positif di lapangan. Berkaca pada pertandingan leg pertama tanggal 16 November tahun 2023 Irak menang telak atas Indonesia dengan skor 5-1 di Stadion Internasional Basrah. Menurut pandit Malaysia, kekalahan itu tak membuat timnas Indonesia menyerah begitu saja. Bahkan tim Garuda konsisten berbenah dengan taktik racikan Sintayong dan juga mendatangkan pemain keturunan baru. Pemain keturunan baru timnas Indonesia yang berlaga di kontra Irak adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangun, JIZS dan Nathan Chuaon. Indonesia bahaya ini di Piala Dunia, mungkin bakal Piala Dunia, ungkap Faiz Gurun Timpali. Sebagai informasi,
Jadwal pengundian pembagian grup putaran ketiga akan digelar di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Juni tahun 2024 mendatang. Para peserta yang lolos akan dibagi menjadi 3 grup, di mana setiap grup akan terdiri dari 6 negara. Juara dan runner-up dari putaran ketiga ini akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kemudian untuk tim yang berada di posisi ketiga dan keempat dalam putaran ini akan kembali bertarung pada putaran keempat. Sementara bagi tim yang berada di posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Respons Christian Gonzalez soal bisa minta tiket nonton timnas ke PSSI. Video yang menunjukkan mantan bomber timnas Indonesia Christian Gonzalez tengah nonton di tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, viral di media sosial. Kala itu, Gonzalez sedang menyaksikan langsung laga timnas Indonesia melawan Filipina. Momen tersebut kemudian jadi sorotan warganet dan mempertanyakan kenapa Gonzalez yang dianggap legenda timnas Indonesia justru nonton dari tribun penonton umum, bukan di kursi VIP. Usai viralnya video itu, tidak sedikit warganet yang mendesak PSSI memberi perhatian agar para legenda timnas Indonesia yang ingin menonton di stadion, bisa duduk di kursi VIP. Terkait masalah ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa sejak pertandingan timnas Indonesia versus Argentina pihaknya telah mengakomodir untuk kebutuhan mantan pemain timnas menonton laga merah putih di kursi VIP stadion. Sejak melawan Argentina, setiap pemain legend membutuhkan tiket menonton timnas akan diberikan PSSI dengan menghubungi kesekjenan PSSI dan ini berjalan sampai kemarin melawan Filipina kalau sebelumnya saya tidak berani mengklaim, ujar Arya dikutip dari Instagram pribadinya. Setelah kehebohan di media sosial tersebut, Christian Gonzalez pun akhirnya buka suara. Mantan pemain Persik Kediri ini mengaku bersedia menonton di mana saja, karena yang terpenting adalah mendukung timnas Indonesia. Mau nonton di mana aja yang penting saya bisa support timnas Indonesia karena yang paling penting bagi saya adalah sepak bola kita, bunyi caption di akun resmi Instagram Christian Gonzalez. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia kontra Filipina yang disaksikan Christian Gonzalez sendiri berakhir dengan kemenangan anak-anak asuhan Shin Tae-yong dengan skor 2-0. Keluarga sudah terbuka, pemain keturunan seharga 69 miliar dibujuk PSSI untuk bela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan masih mengusahakan agar pemain seharga 69 miliar ini mau untuk membela timnas. Hal itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Timnas Indonesia berhasil melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya skuad Garuda bakal menghadapi tim-tim kuat Asia. Maka dari itu, banyak yang berharap PSSI bisa menambah pemain naturalisasi lagi agar memperkuat tim merah putih. Untuk menjawab hal itu, Bung Ropan ternyata sudah mencari informasi ke Ketum PSSI, Erick Thohir. Saya coba menanyakan kepada Ketua Umum PSSI. Pak Ketum bilang ada, tapi tidak bicara detail, ucap Bung Ropan dikutip dari YouTube pribadinya. Menariknya satu nama yang mencuat adalah Kevin Dix. Pemain berlabel Liga Champions ini disebut sedang dibujuk. Kevin Dix sendiri dikabarkan sudah lebih terbuka, apalagi dirinya belum juga dipanggil oleh timnas Belanda. Saya bilang, bagaimana dengan Kevin Dix? Pak Ketum bilang dia masuk dalam radar dan sedang diusahakan, beber Bung Ropan. Karena keluarganya sudah membuka diri dan tidak dipanggil dari timnas Belanda. Pak Erick sedang berusaha untuk melakukan lobby ini, imbuhnya. Nama lain yang mencuat adalah oleh Romeni karena Shin Tae-yong membutuhkan tambahan striker. PSSI pun mengatakan sang pemain masuk dalam radar mereka.